Selamat datang di channel Motovun Indonesia bersama Eva Aris Ibrahim. Dan pada kali ini kami akan membahas soal salah satu fitur unggulan yang ada di line up Yamaha, yaitu Yamaha Motorcycle Connect, Yamaha Connected. Ya itulah pokoknya bagaimana caranya si smartphone pengendaranya terkoneksi dengan motor. Lalu apakah benar-benar fitur ini berguna untuk pengendaranya saat dipakai sehari-hari? Akan kami ulas lebih dalam mengenai aplikasi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa pastikan Anda sudah like video ini, juga mensubscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Sebelumnya kita kilas balik dulu tentang Yamaha Connected ini. Jadi pertama kali diperkenalkan itu di 2019 di bulan Desember, teman-teman. Jadi waktu itu di motor Yamaha All New NMAX Connected. Nah, ini pertama kalinya Connected ini hadir di Yamaha Indonesia, ditunjukkan pada motor Yamaha NMAX. Dan bisa dibilang ini jadi salah satu motor pertama buatan Indonesia yang mengusung konsep Connected itu. Dan akhirnya terus berkembang setelah di NMAX, hadir juga di Aerox Connected, kemudian juga terakhir ada R15M Connected, dan ya akan selalu menjamur ya. Sepertinya Connected ini, di Fazio juga kemarin udah mulai muncul, dan mungkin akan terus akan terus hadir di varian-varian terbaru Yamaha nantinya. Dan untuk menggunakan aplikasi ini, tentu aja kalian harus dulu mendownload yang namanya Y-Connect. Nah, ini udah tersedia di platform Android atau iOS. Jadi di Android itu ada di Play Store-nya, tinggal cari Y-Connect. Dan untuk di App Store kalian juga bisa cari Y-Connect. Dan aplikasi ini harus kalian download, tapi nggak cuma-cuma teman-teman, karena kalian harus terlebih dahulu membeli kuota pastinya. Karena tanpa kuota internet ya kalian nggak akan bisa terkoneksi dengan internet, atau kalian juga bisa memanfaatkan WiFi ya untuk mendapatkan jaringan internet. Setelah kalian download, kalian bisa buka aplikasinya Y-Connect. Nah, ini dia Y-Connect. Setelah aplikasinya terbuka seperti ini, kalau kalian baru pertama kali ingin mengkoneksikan dengan si motor, kalian bisa ke pairing. Nah, kalian bisa memasukkan nomor VIN motor kalian, atau kalian bisa scan CCU, yaitu Communication Control Unit. Ini dia mengkomunikasikan antara smartphone dengan motor. Itu letaknya tiap motor beda-beda sih, tapi sebagian besar NMAX, Fazio, Aerox ini juga dia ada di bawah jok. Kalau Aerox ini dekat di tempat aki, jadi harus buka dulu tempat akinya, covernya. Habis itu baru kalian bisa men-scan kayak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih, scan di dalam jok ya. Kemudian setelah pairing, nih, sekarang kita hidupin ya, ceritanya pairing. Aduh. Nah, udah ada logo Connected di situ, artinya baik Bluetooth yang ada di smartphone, yang ada di motor ini udah terkoneksi dengan HP kita. Selanjutnya kita bisa melihat informasi di sini di home-nya ya. Di home, ini harusnya ada gambar Aerox ya teman-teman. Cuma saat ini nggak ada, mungkin belum nyampe Aerox-nya. Harusnya ada di sini. Jadi tiap motor beda-beda. Kalau NMAX ya di sini gambar NMAX, kalau Aerox ini gambar Aerox. Kalau Fazio dan R15 ya sesuai dengan motornya lah ya, dia akan muncul. Kemudian di sini kita akan langsung melihat ini adalah pengingat oli teman-teman. Jadi ini salah satu yang ya lumayan berguna dari Connected inilah ya. Jadi kita akan diingatkan kapan terakhir ganti oli. Nah, cuma pemiliknya juga harus rajin nih, karena tiap setelah mengganti oli atau servis, pemiliknya harus reset nih. Jadi reset ini untuk menghitung lagi interval olinya, penggantian olinya, karena di sini juga nanti bisa disetting. Penggantian olinya bisa di tiap 3000 atau berapa nih, tinggal disetting aja teman-teman di sini. Oh nih defaultnya dihilangin. Nah, bisa dihitung tuh. Bisa mulai dari 1000 km sampai 3000. Atau bisa juga durasi, berapa hari. Bisa setting dari 30 hari minimal sampai 90 hari. Atau kita mau setting default aja. Kalau default dia 3000 km dan 90 hari maksimalnya gitu. Ya oke lah. Nah, seperti ini Aerox ini terakhir ganti oli ini bulan apa nih ya? Bulan Januari tanggal 5. Udah cukup lama ya. Jadi kalau di sini ke detect-nya terakhir reset atau ganti oli itu tanggal segitu, dan kurang lebih udah 3500 km lah dari sejak terakhir gitu. Ini juga ada historinya di sini. Nah, histori penggantian oli kayak gitu. Nah, berikutnya di sebelahnya ini ada kondisi aki teman-teman. Ini dia update ya. Jadi tiap kita nyalakan motor, terus kemudian dia terkoneksi dengan HP, dan dia akan mengecek apakah baterainya bagus apa enggak. Nah, ini bagus sih. Di sini checklist hijau, artinya kondisi akinya oke, sedang oke-okenya. Lalu di bawahnya ada total mileage atau odometer. Nah, odometernya juga ternyata bisa kita ganti-ganti ya.
Kalau misalkan emang nggak sesuai dengan yang ada di Speedo, atau bisa kita pencet update. Nah, kayak gitu. Agar mileage yang ada di aplikasi dan di speedometernya bisa sinkron, bisa sama gitu kan. Terus dari aplikasi ini apalagi yang bisa dilihat ya? Vehicle info. Ya ini bisa, ini sih kita biodata motor lah istilahnya gitu kan. Kemudian ada rev dashboard. Jadi di aplikasi ini atau di rev dashboard ini kita akan melihat tachometer di sini dan di atasnya ada eco indikator. Nah, ini kalau kita HP-nya kita tempel dengan GPS molding atau bracket GPS gitu sih, kita bisa ngeliat secara real time ya. Jadi ketika kita berkendaranya eco, dia akan hidup dan RPM berapa akan kelihatan. Cuman kalau nggak ada GPS holder ya kita nggak bisa pakai fungsi ini juga sih gitu kan. Terus di bawahnya ada air temperature. Air temperature ini dia emang di sini cukup panas ya, 30 derajat Celcius. Ini dia sepertinya suhu udaranya ini dia mengambil sensor dari IAT, intake air temperature. Jadi yang ada di intake. Jadi dia nggak punya sensor terpisah, makanya di sini kebacanya panas banget karena dia ada di dalam mesin atau di dalam intake lah istilahnya. Kemudian di tengahnya ada instant full consumption yang akan bergerak naik turun ketika motor udah jalan, konsumsi bahan bakar real time. Kemudian di sebelah kanan ini ada water temp. Ini adalah temperatur air radiator. Jadi sedang berapa derajat nih? Di sini kebacanya 37 derajat sih. Karena emang motornya udah parkirnya udah agak lama, jadi udah agak adem lagi. Kemudian di sini kita juga bisa ngeliat fuel consumption. Nah ini jadi dia dari recapnya teman-teman. Jadi recap fuel consumptionnya ini bisa per month, bisa per day, bisa per year. Jadi emang di sini terrecord semua. Asalkan smartphone kita selalu terkoneksi dengan motor. Jadi benar-benar kebaca. Seperti hari ini, saya tadi kalau di sini berarti udah menempuh berapa nih ya? 26,6 km dari rumah sampai lokasi syuting saat ini. Dan di sini average full consumption-nya itu 39,6 km per liter. Mungkin agak nggak sinkron dengan yang ada di speedometer average fuel consumption-nya karena yang di aplikasi ini dia selalu terreset, artinya one trip ya. Ketika kita baru mau jalan dia akan menghitung dari 0, makanya berbeda dengan yang ada di speedometer. Karena kalau yang di speedometer dia itu average fuel consumption-nya itu dia continuous ya, kecuali emang kita reset. Kalau continuous kan berarti tiap trip dia selalu menghitung, kalau boros dia turun, kalau kerasa lebih efisien dia akan naik angkanya gitu. Makanya ada sedikit perbedaan antara di aplikasi dengan yang ada di motornya gitu teman-teman. Kemudian dari aplikasi ini juga kita bisa ngelihat parking location. Ini lumayan penting sih. Jadi si parking location ini adalah fitur yang menunjukkan kapan terakhir motor kita pakai. Dan terakhir motor ini terkoneksi dengan smartphone. Kenapa terkoneksi dengan smartphone? Karena si parking location ini memanfaatkan GPS dari smartphone. Artinya si motor-motor Yamaha ini mereka nggak punya SIM card sendiri, mereka nggak punya modul GPS sendiri. Jadi mereka memanfaatkan GPS yang ada di smartphone. Makanya kita bisa tahu di mana letak motor kita terakhir parkir selama smartphone kita terkoneksi dengan motor gitu. Seperti ini. Terakhir parkir baru 7 menit yang lalu, jadi benar-benar terdeteksi ya. Waktunya, tanggalnya, tahunnya semua terdeteksi, juga sampai letak-letaknya. Terus juga di sisi kanan, di sini ada ranking. Ranking ini fitur yang bisa bikin Anda jumawa. Karena kita bisa bertanding dengan sama-sama pengguna Yamaha Connected. Yang pertama adalah tanding mileage atau jauh-jauhan odometer, jauh-jauhan jarak. Seperti saya, posisi saya, ranking saya ini untuk di mileage ada di ranking 380. Jaraknya baru 190 km. Ini karena emang saya nggak punya motor Yamaha yang connected ya. Jadi pakai fitur ini kalau emang lagi dapat motor atau unit test yang emang lagi ada fitur connectednya aja. Sedangkan yang pertama di sini ada siapa nih? Ada Dimas NF. Dia udah melaju 2009 km kayak gitu. Bisa regional, antar negara, atau bisa worldwide ya, di seluruh dunia. Kalau di seluruh dunia saya ranking 1100, jauh banget ya. Kita lihat yang pertama, orang India guys. Jadi kalau yang kita bikin worldwide, yang pertama itu orang India. Kemudian ada beberapa negara juga, ada Malai, Thailand, dan lain-lain lah. Orang Indonesia juga banyak. Seperti itu. Ya ini ranking ya. Ini tadi yang mileage, kemudian kita juga bisa eco.
Jadi ini ranking kita efisiensi bahan bakar selama berkendara. Jadi ada poinnya. Kalau ketika kita berkendara secara eco atau efisien, itu ada poinnya teman-teman. Seperti saya, poinnya untuk di regional sendiri 378, jauh ya. Cuma 2000 poinnya. Dan yang pertama ini ada Dimas NF lagi, dia 3900 poin. Jadi ini dia sangat efisien ya di antara orang-orang Indonesia lain pemakai Yamaha Connected. Kemudian ada reading log. Coba ini riding lognya ini, riding logs ini masih beta ya atau masih percobaan. Jadi riding logs ini untuk mendeteksi atau melog ya, membaca setiap perjalanan pengendaranya. Jadi di sini tuh bisa kata ada maps-nya. Selain maps juga kebaca ada fuel consumption, ada waktu berkendara, trip time, jarak, tanggal bulan, dan berapa lama berkendaranya lah, seperti itu. Cuma ini masih beta, jadi emang belum sempurna. Dan pastinya harus terkoneksi terus ya, karena dia ada jaraknya di sini. Setelah kalian mendownload aplikasi Y-Connect di App Store atau di Play Store, langkah selanjutnya adalah kalian buka dulu aplikasi Y-Connect. Mantap guys ya. Nah ini dia. Setelah dibuka, kalian bisa langsung masuk ke menu setting. Bentar ya, agak lama openingnya ya. Nah, masuk ke menu setting. Nah, kemudian ada pairing. Nah, pairing ini bisa melalui dua cara teman-teman, yaitu bisa kita masukin nomor VIN yang ada di sini, nomor rangka ya. Nah, kayak gini. Bisa di-scan juga nomor VIN-nya, atau bisa juga kita menggunakan ini, CCU. Nah, CCU-nya kalau Aerox ada di sini ya, tiap motor beda-beda nih. Nah, Aerox ada di sini, udah dibuka covernya. Ini dia CCU-nya, Communication Control Unit. Ini yang mengkoneksikan Bluetooth antara smartphone dengan motor. Bisa di-scan barcode-nya ini teman-teman. Coba kita scan ya. Nah, cepat banget scan barcode-nya. Terus juga dia minta to perform pairing turn on vehicle power, sudah di turn on, kemudian kita pencet OK. Ada loading sedikit. Connection failed. Kenapa ya? Motornya mati. Kita ulang ya teman-teman, karena ternyata kontaknya mati. Kirain tadi udah hidup. Kita ulang. Scan lagi. Iya, ntar dulu. Udah di scan. To perform pairing turn on vehicle power. Nah, kali ini beneran kita hidupin. Oke, speedonya udah hidup, nggak perlu nyala mesin. Yang penting speedonya hidup, kelistrikan hidup. Cet oke. Akan pairing. Wih, habis itu dia akan minta Bluetooth pairing request. Pair dong. Wih. Setelah itu, oh nih, notification. Allow notification. Tentu aja di allow karena akan ada notifikasi di displaynya ntar di speedo, pesan, telepon masuk, SMS kayak gitu-gitulah. Allow. Nah, ada logo motornya di sini, ada Aerox. Walaupun logo motornya nggak sesuai dengan apa yang kita gunakan ya. Yang kita gunakan ini Prestige Silver. Cuma di sini warnanya yang ini yang Maxi Signature ya, kalau nggak salah, yang hitam ya, kalau nggak salah. Setelah itu di sini akan muncul logo, ada app, artinya sudah terkoneksi dengan aplikasi di smartphone, dan ada logo baterai, kapasitas baterai. Jadi kapasitas baterai smartphone kita akan terbaca di sini. Nah ini tinggal 2 bar sini karena emang di sini udah tinggal separuh ya baterainya. Oh, cukup akurat ternyata. Lalu kelemahannya adalah ini fitur kurang cocok untuk mereka yang emang gak aware dengan adanya aplikasi Y-Connect. Karena tanpa kalian buka terlebih dahulu aplikasi Y-Connect, ini nggak akan secara otomatis koneksi dengan motor ya teman-teman. Meskipun Bluetooth-nya udah pairing ya. Jadi kalian harus buka dulu aplikasi Y-Connect, kemudian nyalakan motor, barulah motor sudah terkoneksi dan kalian bisa jalan sambil smartphone kalian terus terkoneksi sepanjang jalan dengan motor. Kekurangan berikutnya adalah karena Y-Connect ini atau Yamaha Connected App ini menggunakan GPS yang ada di smartphone, artinya sepanjang jalan GPS ini akan terus bekerja karena mendeteksi lokasi. Kemudian juga ini membuat smartphone akan terasa lebih panas. Kemudian juga baterai akan lebih cepat terkuras. Dan itu emang beneran keras sih teman-teman. Jadi ketika smartphone terkoneksi dengan motor, kalau kalian kantongin HP ini emang akan kerasa anget-anget lah sepanjang perjalanan. Karena emang dia terus bekerja, GPS-nya terus mengirimkan lokasi terupdate. Dengan begitu,
baterai juga akan bekerja lebih keras dan akan lebih cepat habis pastinya. Karena di motor-motor Yamaha yang connected ini dia nggak ada built-in GPS-nya, jadi benar-benar ngandelin GPS dari smartphone via Bluetooth. Berikutnya ada fitur ranking yang kalau menurut saya ini nggak penting-penting banget ya. Apalagi kalian kalau nggak punya temen yang sama-sama punya motor Yamaha yang connected. Jadi ya kalian nggak bisa sombong juga, nggak bisa pamer juga, nggak bisa beradu juga siapa yang lebih jauh mileage-nya atau siapa yang lebih efisiensi bahan bakar. Jadi nggak penting-penting banget sih rankingnya, cuma ya mungkin kalau yang emang punya jiwa challenging, jiwa kompetisi bisa aja sih gitu kan. Saya misalkan worldwide, wis saya pengen ngalahin yang ada di India gitu kan. Saya pengen ngalahin yang ada di Thailand. Ya kalau kalian punya jiwa kompetisi yang tinggi ya bisa aja sih. Cuma gabut aja gitu kan, untuk apa gitu kan. Ya tapi terserah sih. Berikutnya ada parking location. Jadi parking location ini kan dia menitikkan lokasi parkir itu ketika terakhir motor terkoneksi dengan smartphone kan, dengan aplikasi. Cuman ketika kalian parkir yang di lokasinya luas banget, itu mungkin kepake sih, asalkan motornya nggak dipindahin ya. Kecuali motornya tadi misalkan kalian parkir di sini nih, terus sometimes sama tukang parkirnya dipindahin ke sana yang rada jauh gitu kan. Nah, titiknya ini masih di titik yang lama nih. Jadi ketika kalian datang ke titik yang lama, itu motornya nggak ada guys, karena udah nggak terkoneksi dengan smartphone gitu kan. Jadi ya kurang berguna aja sih gitu kan. Kemudian kalau untuk parkir-parkir yang di lahan parkirnya nggak terlalu luas gitu ya, misalkan di parkiran mall atau di parkiran sekolah, parkiran kantor, rasanya parking location ini nggak terlalu penting sih, karena akan lebih simple ketika kalian menggunakan fitur answer back system, karena itu langsung motor langsung berbunyi, kemudian juga keempat sennya juga akan langsung hidup, dan itu akan lebih gampang terdeteksi lah dibanding kalian harus buka dulu aplikasi si Y-Connect-nya itu, begitu. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung video tentang memahami dari mulai tutorial mengkoneksikan Y-Connect, kemudian juga fitur apa aja yang di dalamnya, terus fungsi apa enggak, dan apakah sekedar gimmick aja. Dan kalau menurut kami, jadi ada beberapa fitur yang emang terpakai di Y-Connect ini. Kalau menurut kami adalah yang pertama adalah notifikasi. Jadi notifikasi telepon, notifikasi pesan masuk. Nah ini cukup terpakai sih. Jadi ketika kita berkendara, jadi kita tahu kalau di HP kita ini ada pesan masuk atau ada telepon yang emang kadang penting ya, takutnya penting. Jadi kita bisa langsung sedikit melipir dan mengecek smartphone, jangan sambil jalan ya. Minggir dulu, berhenti dulu, ngecek smartphone penting apa nggak penting ya. Kalau nggak penting jalan, kalau penting ya bisa langsung ditanggapi. Itu salah satu fitur yang berguna. Kemudian ada juga interval service. Nah ini juga penting sih untuk kita, karena kadang nggak hanya cukup untuk ngereset trip ya, atau bahkan trip udah kepake nih untuk ngetrip apa, untuk ngukur jarak perjalanan apa gitu kan. Dan kalau secara manual kita biasanya nyatetnya di notes gitu kan. Cuma kan kayak agak repot ya. Kenapa kita harus catat di notes kalau ternyata di aplikasi ini bisa menghitung interval service kita. Jadi kan akan lebih mudah gitu ya. Dan kita juga ngelihatnya lebih gampang dan lebih canggih juga pastinya, karena ada di smartphone semua lah, di satu aplikasi gitu. Ini kepake sih. Jadi nggak akan telat ganti oli. Dan kita bisa ngatur intervalnya nih mau seberapa jauh jarak. Mau 1.500 km, 2.000, 3.000 kita bisa atur, atau diukur menggunakan hari. 60 hari, 90 hari bisa kita atur. Kemudian yang terakhir yang agak kepake ini rangkuman nih teman-teman. Jadi rangkuman penggunaan bahan bakar kita. Jadi ya ini buat sekedar pengen tahu aja sih, kira-kira sebulan terakhir nih kita pakai motornya boros nggak sih, atau lagi irit nggak sih. Nanti di aplikasi itu di fuel consumption akan ada grafiknya gitu, ada chartnya. Kita lagi per hari ini atau per bulan ini atau per minggu ini kita lagi pakai motornya irit, per bulan ini kita lagi pakai motornya boros. Cuma ya buat sekedar tahu aja sih, tahu-tahuan aja, karena kan di speedometer nggak ada nih. Di speedometer kan cuma average fuel consumption ya, continuous lah, continuity ya. Kalau di sini kan benar rangkuman per harinya, jadi lebih mendetail. Ya itu aja lah kurang lebihnya untuk video kali ini mengenai Y-Connect. Makasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Bisa juga mampir ke channel Autovun Indonesia untuk kalian yang suka atau lebih senang menonton roda 4. Nah di sana tempatnya. Terus juga ada channel TikTok kami yaitu Motovun Indonesia. Dan jangan lupa mampir juga ke website kita yaitu autovun.co.id untuk melihat berita mengenai motor, mobil, news, dan motorsport dan lain-lainnya lah. Akan lebih lengkap di sana. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya.